Alhamdulillah. Baik, hari ini kita kembali lagi di acara bareng Speaking ID, dan kali ini kita nggak sendirian, Speaking ID nggak sendirian karena ada Kevlin yang berkolaborasi. Acara ini merupakan kolaborasi untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya menggali kompetensi diri untuk mencapai kesuksesan karir bersama Kevlin. Baik, teman-teman sudah siap untuk kita mulai? Siap dong. Oke, baik. Kita mulai acaranya kolaborasi bersama Kevlin. Nah, hari ini teman-teman sangat berbahagia karena bagi teman-teman yang baru tamat, baru fresh grade, yang baru-baru sangat sekali untuk menuju karir, hari ini kita ngadain acara yang keren banget yang berjudul Kenali Kompetensi Diri, Kunci Sukses Berkarir. Dan kalau aku jelasin masalah kegiatan kita hari ini adalah kolaborasi yang sangat luar biasa bersama Kevlin dan Speaking ID untuk pentingnya nih teman-teman untuk menggali kompetensi diri untuk mencapai kesuksesan karir. Dan acara ini juga sangat tepat nih untuk mahasiswa yang baru tamat, yang baru meniti karir, dan untuk profesional juga bisa. Dan kalau aku kasih tahu teman-teman, Speaking ID itu apa? Mungkin teman-teman ada yang kurang tahu, aku akan ngasih tahu nih sekilas tentang Speaking ID. Speaking ID adalah lembaga pelatihan komunikasi dan public speaking yang fokus pada pembelajaran interaktif, baik online maupun offline. Jadi, kalau teman-teman ini kesulitan untuk komunikasi, bisa langsung belajar di Speaking ID. Dan Kevlin adalah platform Teach Science yang menyediakan behavior-based profiling tool secara online maupun mampu memetakan dan mengukur pola perilaku manusia modern dengan menggunakan metode analisa, dan juga akurasinya itu sangat akurat 87,3%. Dan untuk itu langsung saja nih untuk acara selanjutnya kepada Mbak Sarah untuk memberikan speech-nya untuk acara kali ini. Kepada Mbak Sarah dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Nanda yang sudah membuka untuk acara malam hari ini. Semoga suara saya bisa diterima dengan baik ya. Ngomong-ngomong yang udah gabung, boleh nggak ditulis di kolom chat ini dari mana aja sih, dari kota mana aja? Penasaran banget nih, boleh dong, saya pengen tahu. Apakah ada yang dari wilayah Indonesia Barat, ujung timur? Ada yang di Solo, ada yang di Lampung. Halo Lampung, dari Bandung juga. Baik, dari Garut. Wah, senang banget. Medan, Palangkaraya, Semarang, Solo, Jogja. Wah, ini berarti bisa menjangkau teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Saya Sarania Riza dari Speaking ID. Malam hari ini saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bareng sama sosok yang saya rasa punya banyak pengalaman khususnya di bidang penggalian potensi individu gitu. Jadi gini nih, tadi ada satu postingan yang menarik, saya mau share sedikit aja. Ini postingan yang menarik dari Speaking ID hari ini diposting nih. Ini dia, kelihatan ya, semoga ya. Bukannya nggak bisa, tapi jarang dikasih kesempatan. Waduh, ini dia. Bukannya nggak bisa, tapi jarang dikasih kesempatan. Kadang-kadang gitu kan teman-teman ya, kita tuh ngerasanya nggak pernah ada kesempatan yang datang di hidup kita. Entah itu waktu kuliah, waktu kerja gitu ya, ataupun dalam kehidupan sosial komunitas dan lain sebagainya. Padahal mungkin bisa aja ternyata kesempatan itu nggak datang karena kita belum siap. Nah, makanya malam hari ini Kevlin bersama dengan Pak Jaya Adinata gitu ya, akan mengajak teman-teman mencoba untuk lebih bersiap secara pribadi, mengenali dirinya dengan baik, kompetensi, pengetahuan, sikap, dan juga perilakunya, supaya nanti ketika kesempatan itu datang, kita emang udah ready menjemput kesempatan tersebut. Atau kalau kesempatannya nggak datang, kita bisa menciptakan kesempatan itu sendiri. Nggak usah berlama-lama deh, kayaknya speech dari saya, tapi saya akan menutup malam hari ini sesi dari saya dengan sebuah kutipan. Bahwa kesuksesan itu datang karena ada persiapan dan ada kesempatan. Oleh karena itu malam hari ini teman-teman, yuk kita bersiap bersama-sama gitu ya. Marilah kita bersiap bersama-sama sehingga
kita bisa menemukan potensi diri kita, versi terbaik dari kita, kelemahan, kekurangan, dan siap menjemput kesempatan menuju kesuksesan. Saya Sarah Neriza, saya ucapkan selamat datang, selamat belajar, dan saya kembalikan ke Mbak Nanda selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sarah atas wejangan mungkinnya untuk persiapan teman-teman yang mau meniti karir yang lebih sukses, dan mari kita sempatkan dan meniti kesempatan itu, kita raih kesempatan itu, jangan tunggu kesempatan hadir dalam diri kita, tapi kita akan meraihnya. Untuk itu, terima kasih Mbak Sarah, dan kali ini kita akan sambut pembicara kita. Sebelum itu mungkin saya akan kenali dulu siapa sih pembicara kita hari ini, yaitu Bapak Jai Adinata, yaitu seorang entrepreneur, seorang juga pengusaha, CEO founder of Kevlin, terus juga pernah berkarir di bidang event organizer, branding dan marketing konsultan, memiliki minat di bidang bisnis dan teach entrepreneurship. Sejak 2016 mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang art konsultan, dan pada tahun 2018 mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang analisa kepribadian dan perilaku sebagai solusi untuk keperluan hearing, rekrutmen, dan pengembangan diri. Dan kita sambut aja, selamat datang Bapak Jai Adinata di dalam pertemuan webinar kali ini. Terima kasih Mbak Nanda perkenalannya. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam Mbak Sarah. Terima kasih udah ajak saya bergabung untuk sharing-sharing ya malam ini. Nah, saya mau nyapa juga teman-teman yang udah ikutan. Saya lihat dari Sabang sampai Merauke komplit nih ya. Tadi juga sempat sekilas lihat ada yang chat bilang lagi kebanjiran. Semoga didoakan cepat surut. Ya, amin. Ya, jadi dimanapun kalian, semoga semuanya sehat-sehat dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum saya mulai nih, tadi kan MC Mbak Nanda udah sangat semangat, Mbak Sarah juga udah semangat. Nah, ini pesertanya udah siap-siap belum nih untuk ikutan sharingnya? Kalau udah semangat atau siap, ketik dong di chat. Mana nih? Tunjukin dong kalau semangat nih. Iya, benar. Ditambah semangat untuk ini Pak Adinata, mungkin saya memberikan pemberitahuan juga buat teman-teman, 2 pertanyaan terbaik akan dapat sebagai tes ya, 200.000 nih teman-teman, nih kesempatan emas untuk mengenali potensi dan untuk mengetahui karirnya ini kemana di Kevlin. Yes, betul sekali. Oke, kayaknya semua udah jawab ya. Jadi oke, thank you banget, karena kalau misalnya teman-teman semangat kan kita juga jadi semangat juga nih ya. Oke. Saya akan mulai share screen, teman-teman. Jadi saya akan sharingnya, saya akan coba seinteraktif mungkin. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, boleh taruh di chat ya. Jadi nanti bisa saya jawab pas tanya jawab ya. Nah, mungkin tadi sudah sempat diperkenalkan tentang Kevlin itu apa. Jadi sekali lagi saya mungkin memperkenalkan diri, saya Jay. Saya ini co-founder dari Kevlin. Jadi kami menyediakan behavioral profiling ya. Jadi kami memprofil pola perilaku dan kita lakukan secara online dengan metode saintifik juga. Tujuannya adalah tools yang kita buat ini untuk mengefisiensikan perusahaan ya ketika mereka melakukan screening, hiring, dan juga untuk talent mapping. Nah, yang nggak kalah penting juga adalah untuk keperluan pengembangan diri nih teman-teman. Ya. Kenapa? Karena tujuan dari kita profiling tools ini adalah untuk mempermudah perusahaan ketika mencari kandidat, dan juga untuk mempermudah kandidat untuk mengajukan diri dengan paling nggak mereka bisa mengenal apa sih yang jadi kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ya, jadi paling nggak pada saat seperti tadi yang dijelaskan, paling nggak pada saat kita mau melamar kerja atau mau memulai karir, paling nggak tuh kita tahu apa sih yang cocok untuk kita, apa yang mungkin bisa kita improve, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Saya mau tanya nih, siapa yang sudah mengenal diri sendiri di sini? Coba, yang sudah boleh tulis di chat. Mengenal bukan berarti cuma, oh ya nama saya ini, bukan ya. Jadi yang penting adalah mengenal itu dalam konteks saya ini kuat di sini, saya jago di sini, saya lemah di sini. Ya. Semua orang itu pada dasarnya ada plus minusnya, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Betul nggak Mbak Nanda? Betul nggak Mbak Sarah? Tidak ada yang sempurna ya.
Ya, jadi eh, kita sebenarnya dengan kita mengenal diri sendiri, kita kurangnya apa, bukan berarti itu kita nganggap diri kita tuh jelek ya atau kurang ya. Bukan itu tujuannya. Tapi justru dengan kita mengenal diri kita sendiri, apa yang jadi kekuatan kita, apa yang jadi kelemahan kita, paling nggak itu bisa membantu kita untuk menentukan langkah selanjutnya itu apa. Apa yang kita perlu perbaiki, apa yang masih bisa kita tingkatkan. Ya, ya betul. Yang sempurna itu rokok. Betul. Waduh, ini kok ngomong rokok nih. Oke, bercanda ya. Nah, kira-kira juga nih sebelum kita ngobrol lebih jauh juga, ya. Yes, good gitu ya. Paling nggak bisa tahu ya, suka bersosialisasi itu juga paling nggak salah satu cara kita mengenal diri kita sendiri. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih ya. Kira-kira saya anggap teman-teman di sini ada yang mungkin sedang kuliah, ada yang mungkin sedang mau berkarir, ada yang sedang mungkin mau melamar kerja misalnya. Ya, kira-kira menurut teman-teman, kalau misalnya perusahaan itu sedang mau mencari membuka lowongan kerja, apa sih yang dicari? Coba. Mungkin ada yang mau berpendapat, tulis di chat, nggak apa-apa. Ingat, ini kita diskusi aja, jadi tidak ada benar, nggak ada salah. Ya, justru di kesempatan ini kita bisa banyak sharing. Ya, pengalaman kerja, oke. Terus, apalagi mencari tim, oke. Kompeten di bidang yang dibutuhkan, ya udah pasti skill, ya. Nah, sebenarnya kalau tadi ya seperti skill, seperti kemampuan, itu sebenarnya kan sesuatu yang bisa dipelajarin ya. Kita mau melamar kerja sebagai akuntan, ya pengen kita harus mengerti cara rumus-rumus atau logika berpikirnya akunting lah. Kalau mau buat laporan seperti apa, ya. Kalau kita mau kerjanya sebagai desainer grafis, ya pengen kita juga harus bisa punya skill untuk mengerjakan pekerjaan desain. Tapi apa sih yang lebih penting juga sebenarnya yang dicari oleh perusahaan? Perusahaan itu sebenarnya tidak hanya mencari skill sih teman-teman, tapi yang juga dicari sebenarnya ada attitude ya, attitude juga kompetensi diri, kita kuatnya di mana, baiknya di mana. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita jago ya, jago di skillnya nih, oh hitung-hitungan jago, desain bagus, terus kita misalnya secara ya apapun lah ya, program komputer, software kita jago banget nih, tapi attitude-nya kurang. Perusahaan itu bahkan tidak sungkan, bahkan mereka bisa dengan mudahnya untuk mending kita punya tim yang punya attitude bagus, punya kompetensi bagus, daripada hanya sekedar skill-nya baik, tapi attitude-nya tidak mendukung. Nah, ini paling nggak bukan berarti terus, oh yang penting saya attitude-nya baik aja, terus skill-nya biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Bukan begitu juga ya maksudnya ya. Tapi paling ideal adalah kalau misalnya kita punya attitude baik, dan juga kita punya skill yang mendukung. Itu udah dua hal yang paling ideal. Ya, tapi kita jangan lupa, kita jangan hanya terlalu fokus ke skill saja. Attitude juga perlu. Ya. Nah, kalau kita dari perjalanan Kevlon dari awal sampai sekarang, dan kita kan banyak berurusan dengan perusahaan ya, teman-teman ya. Nah, kalau dirangkum sebenarnya tuh ada beberapa poin yang perusahaan itu cari. Ya. Nah, kalau kita rangkumkan, kurang lebih yang paling sering keluar, paling sering muncul kriteria attitude-nya ya, itu ini teman-teman. Ups, maaf, belum keluar. Itu ini. Ya, oke, skill kita nggak bicara dulu, karena skill bisa dipelajarin. Tapi yang paling dicari oleh perusahaan biasanya tuh mencari kandidat yang memiliki tekad, gigih ya, nggak gampang nyerah, paling nggak tuh mau nyoba, terus mau usaha. Kedua, orangnya juga bukan yang panikan. Kenapa? Ya namanya kerja pasti banyak menghadapi problem ya. Tidak mungkin ada kerjaan yang mulus. Ya kalau mulus ya kebetulan aja, oke. Tapi paling nggak kita harus siap-siap. Karena tujuannya kita bekerja adalah juga untuk memberikan solusi atas hal-hal yang sedang kita hadapin. Ya, menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian juga, apakah kita ini orang yang suka bersaing, paling nggak mau berkembang, kemudian apakah tipe yang loyal, mandiri dalam berpikir dan bertindak, dan sebagainya. Nah, sebenarnya juga masih banyak lagi yang biasa dicari, tapi kalau dilihat paling banyak itu ini. Nah, pertanyaannya teman-teman,
Kalau misalnya nih pada saat teman-teman di interview ya, lagi melamar sebuah pekerjaan terus dipanggil interview, ditanyain, kamu kira-kira oke skillnya oke nih, kalau lihat dari portfolio, dari CV-nya gitu ya. Kira-kira kamu kekuatannya di mana nih? Coba dong cerita, gitu kan? Oh, saya orangnya jujur. Oh, saya orangnya mandiri. Saya orangnya gigih, gitu kan? Nah, satu hal yang teman-teman juga perlu lihat, perlu sadari adalah mereka kan juga baru kenal ya sama teman-teman ya pada saat interview. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita bisa meyakinkan mereka? Karena kan jangan-jangan yang kita jawab itu sebenarnya hanya jawaban yang sangat umum, yang menurut kita rekrutmen pingin dengar, perusahaan pingin dengar kita jawab, oh kekuatan kita ini itu ya. Sebenarnya juga ya selain ada baiknya juga memang mungkin oh ini testimoni dari teman-teman atau testimoni dari tempat kerja yang lama memang bilang saya begini ya. Tapi juga sebenarnya ada lagi kalau kita bisa dan kita mau melakukan langkah lebih jauh di mana ya kita melakukan pengecekan diri. Kita mengenal diri sendiri tapi sifatnya tidak subjektif. Tidak berdasarkan pendapat kira-kira menurut saya begini atau menurut teman baik saya begini, ya namanya teman baik kadang juga bisa aja ngomong apa adanya, bisa juga kan ya ngomong yang kita mau dengar juga bisa jadi ya. Tapi sebenarnya ya ada yang kalau kita one step lebih jauh ya kita lakukan pengecekan diri. Kalau misalnya kita bicara kalau mau tahu kita ini sehat apa enggak kan ya cek darah. Tapi kalau misalnya kita mau tahu tentang kita ini secara personal bagaimana ya lakukan pengecekan diri. Nah, 7 poin ini kebetulan juga memang bisa diukur. Artinya apa? Kalau misalnya kita melakukan pengecekan diri dan pada saat kita interview ya dan kita sudah punya hasil pengecekan diri kita, ketika kita ditanya kelebihan kamu apa, ya dengan kita tahu gini kita sudah bisa bilang oh saya orangnya jujur misalnya. Buktinya apa? Ya memang ada pengecekan gitu kan. Duh, tapi terus kok kamu ada kekurangan di sini itu atau ada kelemahan di sini kurang oke gini, Bu, saya jujur makanya saya akan tunjukkan ke Ibu apa adanya dan saya sadari saya memang ada beberapa kekurangan. Tapi dengan saya memang ingin mengetahui diri saya lebih jauh, paling enggak saya tahu kekurangan saya dan saya memang melakukan improvement di sana. Nah, ya kalau misalnya memang ini lagi interview, tapi kalau misalnya belum interview, ya paling enggak kita sudah tahu duluan. Oh, saya ya karena ini ada hal-hal yang cukup sering dicari oleh perusahaan, ya maka kita harus mulai melatih diri. Jangan malah terus, oh saya lemahnya di sini. Oh ya, terus ya gimana dong berikutnya ya terus malah akhirnya give up. Bukan itu tujuannya ya teman-teman. Tapi dengan kita tahu apa yang jadi kelemahan kita, justru itu kesempatan kita untuk memperbaiki dan kita improve. Itu. Paling nggak misalnya, gimana cara kita supaya memiliki tekad yang lebih kuat? Ya kita harus men-challenge diri sendiri misalnya dan mindset lagi yang penting. Gimana ya? Ya kalau misalnya lagi nemuin masalah ya jangan langsung udahlah cari yang lain deh. Give up. Justru pada saat mulai ada ketemu masalah, coba bisa diapakan ya. Coba lagi deh, atau minta pendapat dari teman-teman yang lebih ngerti, atau tanya senior, atau bagaimana. Terus misalnya yang kedua, kita ini ternyata orangnya gampang panik, kita kurang tenang kalau misalnya lagi under pressure gitu ya. Caranya apa? Ya memang baik lagi, latihan lagi. Gimana ya? Ya kita harus punya mindset kalau problem itu nggak selamanya akan jadi problem. Ada kalanya problem memang lagi naik, ada kalanya waktu turun. Nah, tinggal kita harus bertahan pada saat memang problemnya lagi kencang gitu kan. Tapi jangan terus dikit-dikit panikan. Berusahalah untuk tenang. Tapi paling nggak kita tahu, oh kita memang agak kekurangan di sini. Ya. Dan masih banyak hal yang lain. Tapi paling nggak, dengan kita bisa mengenal, sekali lagi, ya kita bisa tahu apa yang bisa kita, pada saat kita di interview, ya kita bisa lebih, jawabnya lebih mantap gitu kan. Nah, makanya perlu latihan di speaking ID, gitu ya. Jadi, paling nggak, kalian sudah tahu, oke, saya bagaimana caranya ya supaya pada saat saya di interview, saya bisa mengkomunikasikan apa yang jadi kekuatan dan apa yang jadi kelemahan saya, tapi bukan untuk justru malah itu harus dijadikan sesuatu yang menjadi nilai jual supaya perusahaan bisa interviewer bisa lebih yakin dengan kita gitu loh ya. Nah, gambaran lainnya juga ini kalau contoh kebetulan ini real case ya dari ya si A lah misalnya ya. Nah,
Terus kemudian kalau misalnya setelah kalian cek hasilnya seperti ini, gimana? Oh, hampir bagus semuanya gitu kan. Ya jangan terus kita kepedean juga. Justru gimana kita menjaga yang sudah baik itu biar terbaik, yang masih kurang bisa diimprove. Sama. Sekali lagi tujuannya pada saat kita mengenal diri sendiri, kita sudah bisa tahu, oh ini yang bakal saya harus banyak latihan di sini. Ini yang saya harus improve. Oh ini yang saya sudah baik. Ini yang mungkin bisa saya kalau misalnya di interview saya bisa banyak cerita nih. Ya, tapi juga bukan berarti ya yang diceritakan agak ngasal. Lakukan strategi cerita juga. Bagaimana supaya mempresentasikan diri sendiri bisa lebih sesuai. Kita juga bisa lebih menjelaskan. Ya, nggak berlebihan, tapi juga nggak yang sampai kurang banget lah. Ya, jadi sebenarnya balik lagi dengan kita tahu dan secara objektif, ya bukan dari secara perasaan saja, paling nggak kita bisa mengenali apa saja yang biasanya dibutuhkan oleh perusahaan dan yang kita sudah kuat dan mana yang kita sudah lemah, yang masih lemah, ya. Kemudian kita bisa lakukan antisipasi. Kalau memang butuh latihan, butuh banyak, oh saya butuh referensi banyak, ya ikut kelas-kelas pelatihan lah, ikut sharing-sharing, ikut webinar macam-macam. Ya, tujuannya adalah ya kita untuk melakukan perbaikan. Tujuannya adalah paling utama adalah supaya kita bisa mengembangkan diri dan mengembangkan karir yang lebih sesuai dan lebih tepat dengan apa yang jadi kelebihan kita. Bukan hanya kita harus akhirnya tahu kelemahannya, kita harus akhirnya kayak apa sih istilahnya kayak ya saya kan lemahnya di situ terima aja, enggak. Tapi lakukan perbaikan. Action is more important. Ya, action lebih penting kalau kita sudah tahu apa yang harus diperbaiki. Ya itu kira-kira mungkin sekilas sekian tentang sharing saya tentang pentingnya kita tahu diri sendiri ya. Gitu. Saya share dulu. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Nanda. Baik. Terima kasih Pak Jai, dan untuk teman-teman diharapkan untuk tidak mencoret-coret ya layarnya karena memang lagi presentasi. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, 2 pertanyaan akan mendapatkan tes personality gratis nih dari Speaking ID. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya gimana ya, apakah mungkin belum menemukan dirinya, boleh banget untuk bertanya. Boleh, ini bertanyanya langsung boleh juga, dan juga dari chat. Jadi yang terbaik ya teman-teman yang boleh bertanya, dari yang terbaik pertanyaannya akan mendapatkan kesempatan nih untuk tes 2 orang nih. Mungkin ada pertanyaan dari Santi Apriana, saya bacakan nih Pak Jai. Hai Kak, saya Santi dari Lampung. Mbak Nanda, kalau boleh yang bertanya boleh dong speak up biar mereka boleh iya biar berani ya, benar. Ya dong, Mungkin coba nih mana nih? Santi boleh untuk menanyakan langsung nih sama pembicaranya. Ada? Yang mana Santi? Ada nih Mbak Santi. Ayo Mbak, kesempatan nih untuk Mbak Santi Apriana. Ya, kenapa? Karena ada insecure dengan diri sendiri dan salah satunya sebenarnya ya, saya coba baca ya. Nah, cara menghadapi insecure sebenarnya juga ya situasi yang nggak nyaman apa ya coba dihadapin. Nah, kalau misalnya nggak nyaman untuk menyampaikan pendapat gitu kan, coba latihan. Ini kan masih di circle kecil ya. Oh, oke. Lagi di luar. Oke. Kalau gitu saya coba jawab dulu ya untuk Santi. Ya, justru salah satu step awal kalau kita mau berkembang itu kita harus mau menerima dulu nih, menerima kenyataan kalau memang kita ada kekurangan di sana. Tapi memang itu berat. Kenapa? Karena banyak orang sebenarnya awalnya itu kita deny dan defense dulu ya. Enggak kok, saya enggak lemah di sana. Enggak. Tapi terima dulu. Karena kalau kita sudah mau terima, baru kita bisa, pengen kita sudah urusan pertama tuh sudah kita lewatin dulu. Nah, berikutnya menghadapi setelah kita sudah tahu ya berikutnya gimana? Ya latihan, cari tahu. Yang bikin kita insecure apa? Apakah kita nggak secure untuk berbicara dengan orang baru?
Atau saya ini nggak suka kalau misalnya harus ketemu dengan orang yang saya nggak kenal. Atau saya insecure kalau harus apa. Karena insecure itu luas. Ya. Tapi cari tahu dulu insecure-nya apa. Baru kita bisa tahu dan baru Santi bisa tahu harus ngapain. Kalaupun misalnya nggak tahu harus ngapain, paling nggak bisa bicara dengan teman dan minta masukan. Ini saya harus ngobrol ke siapa ya? Bisa ke teman, bisa teman yang lebih senior, atau memang ya banyak caranya. Gitu. Yang penting terima dulu, sadar dulu kalau memang kita ada kekurangan. Wajar, semua orang juga ada kekurangan kok, Santi. Saya pun ada kekurangan, teman-teman yang lain juga ada kekurangan. Tapi yang membedakan adalah gimana kita mengatasi dan melakukan perbaikan di sana. Ya, semoga menjawab. Nanti. Iya, baik. Mungkin lebih menerima diri untuk proses belajar ya, Pak Jai. Dan untuk Kak Yatia Safitri mungkin bisa bertanya langsung. Yutia ya, pada Kak Yutia. Oke, Yang mana ini? tes. Iya. Assalamualaikum. Halo, silakan. Iya. Halo Pak Jai, Assalamualaikum. Masya Allah. Materi Ya. yang Bapak sampaikan bagus banget. Suara saya kedengaran nggak Pak? Oh, videonya belum ya? Clear, jelas. Oke. Loud and Ya, clear. saya Oke. Saya Yutia dari Tangerang ya, Pak. Jadi saya ingin menanyakan tadi tentang apa yang Bapak sampaikan adalah yang dicari oleh perusahaan ketika kita melamar pekerjaan. Nah, permasalahannya di sini adalah saya termasuk kategori yang di usia lanjut gitu, yang umur, kita sebut umur aja nggak apa-apa ya Pak ya, 30 gitu kan. Ya. Apakah sudah terlambat untuk mengikuti tes kemampuan diri sementara perusahaan itu mencari pegawai itu di batasan umur 25 yang masa-masa bagusnya gitu ya kan, umur 24, 23 yang fresh graduate gitu. Kita yang udah lanjut ini baru tahu nih yang ada kayak gini Pak gitu. Kalau dulu mah selesai sekolah pengen kuliah apa itu diikutin sama orang tua gitu, ditunjuk sama orang tua, kita nggak bisa menentukan diri kemampuan kita mau seperti apa gitu. Sekian aja Pak, terima kasih. Oke, mungkin yang saya mau tanya dulu ya. Ya. Tadi kan Yutia ya panggilannya ya. Ya. Oke. Tadi Yutia berarti bilang kan yang seperti ini baru kedengeran. Terus kalau misalnya kita mau mengembangkan diri bagaimana gitu kan. Nah, apakah mungkin saya akan coba balik dulu. Apakah artinya kalau begitu orang-orang yang kita sebut di range usia yang tadi disebutkan, apakah sudah pasti atau mutlak tidak bisa berkarir? Tidak, pasti bisa insya Allah. Kenapa? Karena kan bidang pekerjaan sekarang banyak ya Pak, mungkin kayak freelance atau lebih entrepreneur. Tapi yang saya maksud di sini kan yang buat kantoran gitu. Kan batasan umurnya ada ya Pak ya? Kalau kantor memang masing-masing perusahaan ada kriteria sendiri. Ada yang memang range-nya dibatasin, ada yang memang luas tergantung dari kita apply-nya di mana. Nah, tapi baik lagi, jangan terus akhirnya bikin itu jadi satu hal yang ngeblok kita. Orang juga tetap aja cari yang usianya memang di usia tertentu. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah pengalaman dan kriteria dan kemampuan. Pengalaman dalam mengelola. Kenapa? Orang dengan range usia yang lebih tinggi ada benefit di mana? Biasanya dianggap punya kompetensi lebih karena sudah ada pengalaman, ya kan? Nah, ya jadikan itu sebagai nilai tambahnya. Perbanyak skill, perbanyak pengalaman. Oh iya, saya memang lemah di sini. Atau ya saya udah terlanjur kerja, atau saya udah terlanjur begini dan belum tahu kelemahan diri saya apa gitu kan. Iya, betul-betul. Kalau memang sekarang ini dirasa ini bisa menjawab, lakukan pengecekan diri, tapi jangan membatasi diri. Ya, tadi kan Yudia juga udah bisa bilang sendiri juga. Kalau bisa juga untuk freelance, bisa apa kan. Jadi kesempatan karir itu tidak hanya selalu kita ikut perusahaan. Tapi bisa juga, oh saya ada kelebihan di sini, ya berarti saya bisa lakukan ini. Ya, jadi jangan. Berarti masih bisa tes kemampuan diri ya Pak ya?
tes kita nggak dibatasin umur kok, tenang. Di masa umur ya? Oke, siap. Alhamdulillah. Ya, Oke, Pak tenang, Jaya. tenang, Terima tenang. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, semangat Terima ya. kasih Kak Yuti Ya, ya, semangat terus, Ya, nggak ada makasih Kak batasan Nanda. umur, ya, nggak ada batasan Oke, umur untuk siap. menemukan jati diri ya Pak Jai. Dan untuk selanjutnya ini kita banyak sesi pertanyaan nih ya, buat teman-teman jangan Yes, ragu untuk betul. bertanya. Silahkan untuk Bang Acun Dina mungkin bisa tanya langsung atau gimana Pak, kita bacain aja nih pertanyaannya. Apakah mau bertanya langsung? Saya sih lebih suka yang mau bertanya udah chat Iya. gini kan, udah tanya langsung biar kenal. Tanya langsung nih Silakan. biar dapat gitu. Sekalian Kepada Bang kita sekalian ini nih, sekalian lihat gimana untuk mereka memberanikan diri untuk ekspresikan diri ya. Bener. Ada Bang Gimana Acun ini? Dina, Fatullah ya. Ingin bertanya langsung boleh? Apakah ada di sini? Halo Kak, saya. Oh, Kakak ya berarti ya. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf langsung menghidupkan mic. Saya Dela. Sebelumnya di sini terkait pengembangan diri. Nah, sebetulnya saya sendiri sudah mengetahui terkait kekurangan sama kelebihan saya apa. Hanya saja mungkin kekurangan di sini adalah lebih ke konsisten. Saya sudah pasang target terkait goal saya. Hanya saja untuk mencapai target itu kan diperlukan konsisten. Nah, itu juga bagian dari kekurangan di prosesnya. Kemudian juga terkait apa sih yang sebenarnya kita butuhkan kayak gitu. Nah, kebetulan untuk saya sendiri juga masih kuliah dan memang ada goal sendiri. Nah, cuman di sini antara menentukan kualitas sama target itu mungkin sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan itu harus bisa menyelesaikan materi pembelajaran kurang lebih dari semester 1 sampai semester berapa. Nah, seperti itu. Itu memang udah pembagian dari waktunya sendiri. Mohon maaf mungkin yang problem kedua ini agak melenceng, mungkin bisa minta tolong untuk diberi masukan. Nah, tetapi ketika pada prosesnya untuk mengejar hal tersebut, memang di realita tuh target yang kita tuliskan tuh tidak realistis, seperti itu Kak. Hanya saja karena waktunya sangat minim dan memang harus diselesaikan. Nah, mungkin bisa minta masukannya seperti itu Kak. Terima kasih. Oke. Nah, ini saya coba jawab, nanti kalau dari Mbak Sarah ada tambahan, silakan juga ya Mbak Sarah ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Oke. Saya coba jawab dulu ya untuk Dela. Jadi tadi yang pertama adalah tentang konsistensi ketika sudah set target gitu ya. Terus yang kedua tadi Dela juga sempat bilang target yang di set kurang realistis, tapi dirasa itu yang harus dilakukan. Cuman efeknya adalah jadi nggak konsisten gitu ya. Betul nggak? Saya rangkumnya begitu. Ya, Dela. betul. Ya, Oke. terima kasih. Memang yang pertama set target itu bagus. Ya, justru yang bahaya kalau kita sama sekali nggak punya target. Cuman selain set target, kita juga harus tahu dan kita harus terbiasa dengan yang namanya mengontrol ekspektasi. Ya, jangan sampai kita ngeset targetnya 10 ya, dan kita expect-nya harus gitu. Tapi ketika nggak tercapai atau banyak, kan untuk menuju ke 10 kan banyak hambatan ya. Kita nggak mungkin bilang semua lancar. Nah, tapi kalau kita ngejar target 10 dan kita expect tidak ada ganjelan, dan ketika itu terjadi sesuatu ya. Azah, kok ngomong-ngomong anjing lagi, Nak? Baik. Mungkin bisa dijaga mikrofonnya ya teman-teman. Mungkin Maaf. inilah mungkin ya Pak, dunia online ini banyak hal yang tidak terduga terjadi dan ya inilah. Santai. Lanjut. It's okay. Oke. Ya, jadi yang penting adalah memang kita harus set setelah kita set target, jaga ekspektasinya dulu. Karena ya realita memang ujungnya tidak seindah itu ya. Tapi kalau kita sudah tahu, biasanya saya kalau udah set target kok susah tercapai, ya kita mungkin salah satu kendalanya sebenarnya karena kita tidak bisa breakdown target itu. Contoh, saya mau ke
Surabaya naik mobil. Ya, kita cuma mikirnya Surabaya. Tapi pada saat kita nyetir atau perjalanan kok jauh ya? Karena kita nggak mempersiapkan, oh kalau mau nyetir ke Surabaya tuh ada stepnya ini, harus berhenti di sekian. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ya nyerah di tengah jalan. Tapi beda kalau pada saat kita sudah tahu targetnya ke sana, kita breakdown jadi plan. Oh oke, tadi misalnya 6 bulan gitu kan. Dalam 6 bulan saya mau ke sini, saya mau lulus, saya mau mempelajari ini. Oke, target bulanannya apa? Atau target 2 minggunya apa? Tentukan dulu. Baru dari situ kita bisa memperkirakan, oh kalau saya mau nge-set target 2 minggu mau ada ini, kayaknya kok bakal ada kendala di sini-sini. Tapi kan nggak apa-apa. Kita paling nggak sudah bisa membaca situasinya dan kita sudah tahu, wah kalau mikir 2 minggu kelamaan nih, kayak mending saya coba pecah semingguan. Silakan. Tapi paling nggak dengan seperti itu dan ketika situasi tidak berjalan sesuai rencana, kita bisa modify, kita bisa adjust. Tapi paling nggak kita nggak melupakan target utamanya apa. Prosesnya saja yang kita sesuaikan. Itu sih kalau dari saya, Dela. Ya Kak, terima kasih atas jawabannya sama masukannya. Sebelumnya mohon izin lagi untuk menambahkan, itu diperbolehkan atau tidak ya Kak? Boleh, Terkait silakan. tadi, mohon maaf ya. Tadi yang disampaikan dari Ya, mikrofonnya bisa ter-unmute ya. Oh iya, mohon maaf. Iya. Terkait pembedahan menjadi beberapa waktu sebenarnya sudah dilakukan. Dari target jangka panjang adalah 6 bulan dan diperkecil lagi dari tiap bulannya, per minggunya, dan per harinya. Nah, sebenarnya saya sendiri juga sudah mengetahui bahwa ini kalau mau dipaksakan, itu mungkin kapasitas saya yang kurang mampu untuk mengejar hal tersebut. Waktu saya coba per hari itu hanya bisa menyelesaikan contoh saja hanya 1 pertemuan itu saja. Padahal dalam setiap yang menjadi target saya itu sangat banyak kayak gitu. Apakah di sini saya harus memaksa diri saya untuk mencoba untuk menerima apa namanya realita dan juga mengubah arah yang awalnya jadi 6 bulan menjadi diperpanjang atau seperti apa? Oke, saya mungkin ada 2 komentar, 2 masukan. Yang pertama, bisa saja karena mungkin Dela terlalu perfeksionis, bisa jadi. Ya, kalaupun kita nggak se-perfect itu, nggak apa-apa, Del. Jadi jangan punya anggapan kita harus perfect. Sadari itu dulu. Ya, jadi paling nggak kita bisa tahu, saya mau set ini, tapi kalau misalnya tidak tercapai, it's okay. Itu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua, ya sebenarnya bisa jadi bukan masalah di targetnya sih, tapi mungkin memang caranya yang harus di-adjust lagi. Contoh, saya nggak tahu kalau misalnya konteksnya ini lebih ke kuliah atau apa ya, cuman saya mau kasih gambaran dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja itu sebenarnya malah yang dipentingkan kan di teamwork ya. Jadi pembagiannya bukan hanya berdasarkan waktu, tapi juga pembagiannya berdasarkan siapa yang akan dilibatkan dalam teamwork. Jadi ya setelah kita bisa membreakdown itu ya memang proses kerjanya bagaimana, apakah memang ini harus dikerjakan sendiri atau memang ini sesuatu yang bisa dipecah untuk jadi sebuah teamwork. Karena kalau misalnya kalau sekali lagi saya coba pakai konteksnya pekerjaan, kalau ada satu kerjaan yang bisa diselesaikan oleh beberapa orang sekaligus untuk mengejar satu target, itu pasti bisa lebih cepat. Artinya ya pada saat semua itu bisa berjalan seperti itu, ya berarti targetnya harus semakin ditinggikan. Karena kalau targetnya masih tetap yang pendek-pendek juga terlalu gampang kan. Tapi kalau jadi sebenarnya yang mungkin harus dilihat adalah dari sisi juga prosesnya bagaimana. Bisa jadi memang prosesnya yang harus disesuaikan lagi, ya. Tapi tidak harus perfect, itu sebenarnya it's okay. Itu dulu. Jangan ngejarnya harus perfect semuanya. Itu sih. Jadi targetnya juga baik lagi perlu boleh set agak tinggi, tapi ya realistis juga sih. Itu. Menjawab, Dela? Baik. Ya, terima Menjawab kasih pada- Kak Jai. Makasih banyak atas jawabannya, sangat membantu sekali.
Oke, thank you, thank you. Sama-sama. Baik, masih banyak yang ingin bertanya. Mungkin saya memberi kesempatan kepada Kak Siti Robiah. Silahkan. Terima kasih Kak kesempatannya. Izin bertanya Kak, saya Siti Robiah Dawiyah. Pertanyaannya adalah ini Kak, tentang bagaimana sih cara mengenal diri sendiri yang keliru ya Kak ya? Kan keliru ya Kak ya? Karena banyak nih atau sering kejadian oleh kita ya Kak ya, cara kita memandang diri kita dengan orang lain itu berbeda kan Kak? Nah, terkadang cara pandang mereka terhadap kita lebih benar daripada cara pandang kita terhadap diri kita. Gitu ya, Kak. Jadi sebenarnya cara mengenal diri yang seperti apa sih yang keliru gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Cara pandang yang keliru seperti apa maksudnya? Iya betul, Kak. Ya, cara Jadi mengenal lebih diri yang mempercayai keliru. pandangan orang lain. Oh, oke, terus. Cara mengenali diri yang keliru gitu, Kak. Iya. Itu pertanyaannya. Supaya kita mengenal diri sendiri ya, dari kita sendiri juga harus tahu dulu sih apa yang jadi prinsipnya kita dulu. Ya, bukan berarti kita nggak boleh mendengarkan orang lain, tidak. Tapi bukan berarti kita harus selalu mendengarkan orang lain. Ya. Nah, sebenarnya kita pun harus bisa kita pun harus bisa punya keyakinan apa yang kita anggap benar, apa yang kita yakini benar, tapi juga terus jangan ngeblok pendapat orang lain. Ya. Tidak ada pandangan yang kita mau bilang pandangan yang 100% benar, 100% salah juga nggak ada. Bahkan kalau kita di Kaplan, bahkan kalau kita di Kaplan, kalau kita bicara tentang perilaku, tentang orang ya, kita nggak pernah bilang mana orang yang baik, mana orang yang keliru, orang yang salah. Enggak. Karena semua itu kontekstual sifatnya. Makanya kayak tadi yang Siti bilang, oh, kok pendapat temen itu rasanya lebih benar ya. Kalau saya akan bilang, ya konteksnya apa dulu. Gitu. Tapi yang penting sebenarnya kita bisa tahu balance-nya. Sekali lagi, nggak selalu harus dengarkan orang lain, tapi juga bukan berarti kita nggak mau mendengarkan orang lain. Yang paling penting adalah kita punya prinsip dulu. Apa yang kita yakini benar, apa yang kita yakini salah. Kalau kita ragu-ragu, ya nggak usah diputusin dulu, tapi perbanyak referensi. Melihat, kadang kan juga kalau saya lihat ke pengalaman sendiri ya. Dulu juga saya waktu SMP, SMA kadang sering bingung. Kayaknya kok kalau yang dia lakukan tuh selalu bener ya. Temen-temen yang temen A, temen B ini lebih bener. Akhirnya ngikut. Tapi kayak nggak srek ya. Kok kayaknya nggak bertentangan ya. Berarti kan itu sudah mulai ada batasan yang kita sendiri nggak nyaman. Ya bukan berarti terus kita bilang kamu salah. Ya jangan. Tapi oh ini ada perbedaan di sini. Tapi ya saya bisa appreciate, saya bisa hargai. Tapi ini mungkin bukan saya. It's okay. Paling kan kita bisa memahami ada perbedaan itu. Tapi bukan berarti terus kita nganggap kita ini salah. Enggak. Ya kebetulan dari kacamata saya, dari sudut pandang saya nggak nyaman atau saya nggak ngerasa ini tepat. Tapi ya masih saling menghargai aja, nggak apa-apa. Ya. Jadi bukan berarti orang lain selalu benar, kamu selalu salah. Enggak. Konteksnya apa dulu. Ya. Itu sih. Menjawab? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Thank you. Sama-sama. Terima kasih Kak Siti Robiah atas pertanyaannya. Kemudian kesempatan saya beri kepada Kak Aufa Kutratu ya. Kepada Kak Aufa, silahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selamat malam. Saya izin bertanya kepada Kak Jaya. Jadi begini, saya sedang melanjutkan studi S2 di Jogja. Jadi saya belum pernah punya pengalaman berkarir. Nah, tapi selama ini saya juga sambil cari-carikan perusahaan yang sedang membuka yang open recruitment. Nah, banyak perusahaan yang mencari kandidat dengan pengalaman. Misalnya Kak, di bagian human resource atau HR, mereka mencari dengan misalnya pengalaman HR 2 tahun ke belakang. Nah, sedangkan misal saya sudah tes potensi diri nih, pakai Stevin Kak. Apakah Stevin itu bisa juga? Nah, ya Stevin.
Nah, itu gimana ya, Kak? Saya tuh jadi ragu karena saya kan belum punya pengalaman berkarir. Apakah saya harus tetap dengan percaya diri dengan pengalaman saya sebelumnya yang telah saya lampirkan di CV dan dengan Stephen itu atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke. Sekian. Selamat malam. Terima kasih, Alfa. Saya mungkin akan coba jawabnya adalah kita lihat realita. Tadi Alfa aja sudah bilang, perusahaan mencari pengalaman, ya kan? Nah, bukan berarti kalau kita ngambil tes, TEFIN, terus kan macam-macam jenis tes ya. Kebetulan Kevin kan juga salah satu jenis tes. Tapi kalau misalnya Alfa juga ada ngambil TEFIN, terus mungkin ada, saya pernah tahu kan ada kayak Papikostik lah, ada macam-macam lah. Ya, bukan berarti kalau kita sudah mengambil tes-tes seperti itu akan membuat kita terlihat lebih pengalaman. Bukan itu. Ya, karena bagaimanapun juga pengalaman itu pengalaman. Tes itu untuk melihat potensi diri. Artinya apa? Ya, jangan dicampur. Kalau memang realitanya kita belum ada pengalaman, ya nggak apa-apa, kita harus terima. Artinya apa? Ya tujuan utamanya adalah ya kita cari pengalaman dulu. Magang, perbanyak apa ya namanya? Kalau misalnya sekarang kan juga magang nggak harus dari konteks tugas kuliah ya. Bisa juga kalau pas lagi libur libur semester, ada waktu 1 bulan 2 bulan, bisa aja saya mau magang. Saya mau belajar, ini bukan program sekolah misalnya, tapi saya mau belajar kerja. Itu kan juga satu cara untuk menambah pengalaman. Tapi kalau misalnya ditanyakan, oke, pengalamannya apa? Ya, kalau misalnya tanya pengalaman apa, tapi kita kasih hasil tes apapun, ya kan jadi nggak pas. Saya memang belum punya pengalaman, Bu, karena itu saya mau mencari pengalaman di sini kalau diberikan kesempatan. Tapi kalau Ibu tanya, apa yang jadi kelebihan dan kekurangan saya, ini. Fair aja. Saya ada kelebihan di sini, tapi saya belum ada pengalaman. Ibu kira-kira keberatan nggak? Tapi saya sendiri, saya mau belajar. Kalau dikasih kesempatan, saya mau meluangkan waktu 1-2 bulan untuk belajar kerja di tempat Bapak atau Ibu. Yang pasti, jangan dicampur antara pengalaman dan hasil tes. Ya, itu harus jelas dulu. Oke? Oke, makasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Ufa, dan benar banget kadang-kadang kalau misal kerjaan pengalaman juga menjadi apakah aku yang tidak ada pengalaman ini bisa untuk bekerja, dan ternyata potensi yang ada dalam diri kita yang akan bertahan dan untuk bisa masuk ke dalam suatu perusahaan. Dan untuk teman-teman, terima kasih banyak sekali pertanyaan nih Pak Jay. Yang bertanya di chat mungkin aku panggil aja untuk bisa bertanya langsung kepada Citra Rizky. Apakah ada di sini? Biar berani ya untuk speak up nih teman-teman. Halo. Halo, Kak izin bertanya. Jadi, Boleh. nah setelah ini bertahun-tahun nih, udah sadar akan kekurangan sendiri dan masih melekat gitu ya Kak, soal berpikir kritis ataupun analitis. Nah, ini susah banget aku rasa untuk apa ya namanya, untuk kulakukan gitu. Kenapa? Karena masih pakai perasaan gitu dan masih cenderung untuk sulit lah berpikir logikanya. Nah, itu menurut Kak bagaimana ya solusinya gitu? Terima kasih, Kak. Oke. Kendala orang yang biasanya memang agak sulit untuk berpikir rasional, ya saya sebutnya berpikir rasional, ya, dengan yang seringnya pakai perasaan. Kendalanya apa? Karena dibiasakan. Tadi yang nanya siapa? Citra ya? Oh ya, Citra. Oke, ya. Mungkin buat teman-teman juga yang lain, itu bukan masalah kita mampu berpikir rasional atau tidak mampu berpikir rasional. Tapi kita terbiasa nggak untuk berpikir rasional atau tidak. Nah, bukan berarti terus itu nggak bisa diubah. Pertanyaannya tinggal mau berubah atau enggak, yang pertama. Tapi anggap aja semua di sini yang punya kendala itu merasa mungkin bukan kendala, merasa itu mau ditingkatkan, caranya gimana? Ya, baik lagi yang pertama mindset dulu. Ya, yang pertama orang biasanya yang pakai perasaan itu karena nggak ngelihat realita. Ya, jadi kalau misalnya Citra sudah mulai
Kayak, aduh kok kasihan ya. Biasa orang pakai feeling tuh akan pakai komentar pertama untuk melihat semua situasi itu, kok kasihan ya, kok aduh, kok gimana ya. Stop dulu ya. Ketika perasaan kasihan, perasaan itu muncul, stop dulu, jangan ke bawah ya. Kalau perlu ya, ini contoh ya, contoh paling gampang. Kalau biasanya orang yang pakai perasaan itu susah menolak ajakan teman atau teman kalau ada yang minta tolong baik-baik, Citra bantuin dong, Bener, Kak. ya kan? Ya, step pertama apa? Jangan sampai kamu ke bawah perasaan dulu. Caranya gimana? Macam-macam ya. Ini trik aja, bisa saja. Oke, sebentar ya, misalnya sama temen gitu kan. Oke, sorry, stop dulu. Aku ada telepon atau aku mau angkat telepon misalnya. Atau oke, saya udah dengerin ya, tapi kamu jangan bikin keputusan dulu. Ya, jadi oke, bentar, saya ada perlu ke belakang atau saya ada perlu apa. Pokoknya stop dulu, break dulu, jangan terus-terusan ke bawah perasaan itu dulu. Kenapa? Dengan kalian berusaha bisa untuk cut, ibaratnya itu kayak motong arus dulu, ya, supaya kalian nggak kebawa terus ke perasaannya. Karena kalau kalian tidak membiasakan untuk stop, maka kalian akan lebih terbiasa di perasaan. Justru dengan stop dulu, maka kalian bisa balikin ke logika. Nah, cara kedua, setelah kalian bisa stop itu, ya cuman itu paling susah di sana ya. Jadi kalau sudah bisa melewati yang tahap satu itu dulu, nah cara kedua, lakukan analisa. Kalau belum bisa menganalisa masih kasihan ya jangan dulu. Tapi kalian harus bisa menganalisa. Kenapa ya? Selamat jawaban kalian karena kasihan. No. Kenapa kalian mau bantu orang itu? Karena kasihan. Nggak usah. Kita nggak butuh jawaban kasihan. Kenapa? Oh, karena dia butuh bantuan. Ya, semua orang butuh bantuan. Ya, terus kenapa? Nah, hal-hal seperti itu akan melatih kita, membiasakan kita untuk berpikir logika. Cara ketiga lagi, contoh, biasanya orang-orang yang cenderung pakai perasaan, kalau mau belanja sesuatu, ya kita mau belanja, karena saya lihat ini banyak yang mungkin hobi belanja ya nggak sih? Ya atau ya? Ya. Nah, pada saat belanja jangan istilahnya spontan. Misalnya, oh saya karena suka aja, enggak. Bagi teman-teman yang mau melatih atau membiasakan untuk berpikir rasional, jangan biasakan untuk karena saya suka aja, enggak. Jangan. Deskripsikan, saya suka ini kenapa? Oh, karena memang fungsinya ini. Oh, karena warnanya bagus. Oh, karena di sini ada unsur ininya, itunya. Harus bisa dijelaskan. Karena kalau kita tidak membiasakan untuk menganalisa itu, ya ujung-ujungnya perasaan kita yang jalan. Saya suka. Nggak tahu kenapa saya suka. Udah. Ya. Nah, percaya atau enggak, membiasakan hal-hal itu di kegiatan sehari-hari, itu akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Kenapa? Karena teori perilaku yang kita pakai di Kaplan, perilaku itu bisa berubah. Jadi dengan kita melatih hal-hal kecil itu, sedikit banyak akan mempengaruhi banyak potensi kita yang lain. Pertanyaannya tinggal kita mau atau enggak. Nah, step pertama yaitu tadi yang paling susah bagi orang yang pakai perasaan, ya stop arus perasaan itu. Tapi itu kalau mau dilakukan ya itu salah satu step awalnya, Citra. Dan kalau itu memang dirasa sebagai kekurangan yang mau diimprove, ya itu harus dilatih ya. Baik, Kak Citra sudah terjawab pertanyaannya? Oke, Sudah, thank Kak. you. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, langsung kepada Kak Terasia, mungkin yang ingin bertanya silahkan. Teresia, benar. Silahkan, Kak. Oke, baik. Halo, sebelumnya selamat malam. Apa suara saya sudah terdengar, Kak? Sudah Ya, terdengar, ya. silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda dari Semarang. Saya saat ini mahasiswa dan juga sambil bekerja freelance. Saya masih ingin menanyakan beberapa hal, karena saya masih bingung terhadap diri saya sendiri. Maksudnya saya masih belum bisa mengetahui benar apakah diri saya tuh punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, karena di saat saya ingin
mengenal diri saya takutnya merasa dikira sombong, oh bisa gini, oh bisa gitu. Nah, pemikiran orang lain itu yang terus kayak membuat saya kayak gimana ya, menghantui saya. Dan itu gimana ya Kak cara mengatasinya itu. Dan yang kedua, mungkin pertanyaan saya agak melenceng dari yang di chat. Ini yang kedua ini, saya mau bertanya, gimana sih Kak caranya membedakan antara ini passion saya, sedangkan ini enggak. Karena selama ini saya punya kesukaan di bidang A, tetapi saya bekerjanya tuh disuruhnya untuk di bidang B, karena bos saya melihat saya punya potensi di situ. Dan saya sudah pertamanya saya mencoba, oh ini mungkin peluang buat aku untuk bisa belajar, untuk bisa cari ilmu lagi. Tapi pas ngejalaninnya itu kayak berat gitu Kak, kayak masih ngerasa susah. Ini bener gak sih, kayak jadi enggak se-excited waktu di bidang saya. Nah, jadi di sini saya masih bingung, masih belum, nah itu balik lagi di awal, masih belum bisa mengenali diri saya. Gimana sih Kak caranya bisa mengenali diri saya sendiri, maksudnya mengenali diri sendiri dan juga passion-nya tuh apa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab ya, Mbak Nanda. Iya, silahkan. Oke, saya mungkin mau jawab dari yang pertanyaan yang kedua dulu ya, tentang passion tapi saya nggak tertarik. Itu wajar kok. Ya, kenapa? Karena kalau kita berkarir, kerja, ya, paling ideal passion kita sejalan dengan minat kita. Ya, itu paling ideal. Nah, tapi kalau minat sama passion-nya nggak sejalan gimana? Ya itu yang jadi problem. Nah, masalahnya sekarang kalau di Teresia ini kan, Teresia sudah jelas tidak minat dengan bidang itu, tapi atasannya melihat ada potensi ke sana. Ya. Nah, pertanyaannya justru mungkin saya akan balikin ke Teresia dulu. Itu nggak minat karena memang bertentangan dengan yang memang yang Teresia suka, atau hanya karena belum mencoba. Tapi kalau misalnya sudah mencoba, tapi memang sudah mencoba bisa, tapi nggak minat, ya itu ujungnya tinggal bagaimana melakukan negosiasi dengan atasan. Coba aja bicara gitu kan, ya saya oke, terima kasih Pak. Contoh ya, ini mungkin nanti perlu dibantu oleh teman-teman dari Speaking ID juga. Misalnya, oke, saya terima kasih sudah dikasih kesempatan mencoba di sini. Ya, saya lihat ada potensi di sini, tapi kebetulan saya kurang nyaman karena saya kurang tertarik dengan bidang ini. Boleh nggak saya mengoptimalkan kemampuan saya, potensi saya itu di kerjaan yang ini? Kenapa? Saya lebih tertarik, dan saya rasa dengan saya tertarik dan saya memang ada potensi di sana, ya ini bisa lebih optimal gitu. Tapi kalau soal dinegosiasi, diajak bicara nggak bisa gimana? Ya itu udah mungkin Teresia harus ya gimana? Apakah memang harus cari tempat lain, atau kalau memang yakin dengan tempat ini ya coba aja dikasih kesempatan lebih lagi. Bisa jadi kesempatan nyobanya belum panjang nih, Teresia. Ya. Nah, itu tadi menjawab untuk yang pertanyaan kedua, Teresia. Oke, Pak. Terima kasih Kak sudah mulai ada pandangan, sudah menjawab. Ya, intinya nego lah ke atasannya. Bicara ke atasannya dong. Saya kurang sukanya di sini nih gitu kan. Nah, tadi sorry untuk yang pertanyaan pertama adalah yang ini ya. Atau bisa diulang mungkin yang pertanyaan pertama? Yang tanpa mempertimbangkan penilaian orang lain ini bukan? Oh iya betul Kak. Jadi kayak ketika misalkan nih wawancara interview organisasi aja nih, kadang tuh ditanyakan apa kelebihan yang kamu punya gitu. Nah, saya mau menjawab saya bisa A, B, C ini, tapi takut dikira, sombong kayak gitu. Nah, gimana cara mengatasinya Kak? Kalau menurut saya itu bukan terkesan sombong atau enggak, tergantung bagaimana kita menjelaskan. Nggak ada salahnya kok saya ngomong saya jago di mana, saya bisa di mana, saya punya kelebihan di mana. Yang jadi kurang pas itu kalau kita bicaranya jadi agak menyombongkan diri.
Jadi sebenarnya tidak ada, bukan menceritakan kelebihan sendiri bukan berarti kita sombong. Tapi kalau kita menceritakannya dengan keliru, itu baru yang dinamakan sombong. Ya, jadi mindset-nya tentang oh kalau ngomong kelebihan diri sendiri itu akhirnya dianggap kurang oke. Enggak, ujung-ujungnya malah kalau berpikirnya seperti itu, kamu merendahkan diri sendiri. Konteksnya bukan untuk menyombongkan diri, tapi mengkomunikasikan saya kelebihannya di sini. Nah, komunikasinya ya latihan untuk berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kok Teresia, tinggal caranya aja. Oke? Siap, Kak. Jangan minder ya. Oke. Iya, setelah itu. Terima kasih Oke. pertanyaannya Kak Teresia, dan semangat terus, karena yang mengecilkan diri kita tuh ya mindset kita tuh harus besar, jangan mengkerdilkan kemampuan kita, karena kita sangat istimewa. Terakhir nih pertanyaan dari Anindita, boleh silahkan bertanya langsung Anindita. Ada? Ya. Silakan. Wah, apakah ada di ruangan Zoom? Tapi kayaknya belum ada suaranya. Nah. Oh, masih di mute Anindita. Masih di mute. Oke. Ya, selamat malam Kak. Saya Anin dari Solo. Halo Anin. Ya, halo. Kenal. Iya. Kebetulan gini, mau cerita. Dari kecil itu kebetulan histori pendidikan saya itu kurang match dengan apa yang saya inginkan dari dalam gitu loh. Terus itu berlanjut sampai ke pekerjaan sampai sekarang, sedangkan umur saya tuh sudah hampir mau masuk ke kepala 3 gitu loh Kak. Nah, terus untuk kedepannya supaya antara passion sama histori pendidikan dan kerja match saya bisa lebih optimal lagi tuh, saya harus gimana Kak? Bisa dikasih sarannya nggak Kak? Oke. Satu hal dulu ya. Kalau bukan berarti memang banyak orang tuh yang masih beranggapan kita harus nemuin passion kita secepat mungkin, sedini mungkin. Kalau misalnya nggak segera ketemu, itu berarti kita gagal. Anindita mikirnya begitu nggak? Mikirnya gitu ya? Kurang tepat. Nggak ada tuh yang ngasih tahu, oh kalau bisa belum ketemu passionnya sebelum umur sekian, gagal. Enggak. Saya juga baru nemu passion yang menurut saya ya itu passion. Itu juga baru-baru ini aja. Terus apakah itu saya diri saya gagal? Enggak juga. Yang justru kurang tepat adalah kita nggak nyari tahu dan kita nggak melakukan sesuatu untuk itu. Sudah belum apa-apa sudah takut-takut duluan, belum apa-apa sudah langsung mengecilkan diri sendiri dulu. Tapi kalau misalnya belum tahu passionnya apa, ya yang ada di depan mata dijalanin dulu. Karena bisa jadi yang kita harus lewatin proses-prosesnya itu justru memang kita harus jalanin itu untuk ketemu sesuatu. Masalahnya kalau kadang orang tuh mikirnya adalah, waduh saya nggak suka nih, jalaninnya aja nggak mau. Ya belum tentu kesempatan itu datang kan. Belum tentu akhirnya kita jadi tahu apa yang kita punya. Ya, jadi kalau saran saya jangan punya anggapan kalau ya walaupun di luaran sana banyak yang akan ngejat seperti itu. Wah masa sih umur segini belum ketemu passionnya? Ya hidup kita sendiri kok. Ya kan? Ya, tapi yang penting kita jangan punya pikiran kalau ini kita berarti udah fail. No. Yang bilang kita fail atau enggak ya kita sendiri, bukan orang lain. Yang ada itu kita ini yang saya kalau di perusahaan sendiri saya selalu bilang we win or we learn. Artinya apa? Antara kita memang menang atau kita belajar. Pernah nggak gagal? Nggak. Kenapa? Ya namanya belajar kok walaupun sakit gitu ya. Aduh. Kadang mau ngomong gagal, iya, tapi baik lagi kita harus punya mindset-nya dulu. Oh ya emang ini proses yang kita harus pelajarin sih. Ya udah. Nggak gagal kok. Itu loh. Yang penting ini sih baik lagi mindset ya. Kalau saya bilang ya. Menjawab?
Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih Mbak Anindita atas pertanyaannya, dan mungkin bisa saya rangkumkan nih Pak Ajay, pertanyaan itu menyangkut bagaimana pandangan orang tentang diri kita, bagaimana kita memandang diri kita, sepertinya bukan orang lain memandang rendah diri kita, tapi diri kitalah yang dianggap tidak bisa. Itu ada sebuah mindset yang keliru ini untuk sama-sama kita luruskan, dan gimana sih caranya menentukan bagaimana melihat potensi diri, dan tidak ada yang gagal, yang ada belajar dan sukses, yang mudah-mudahan mungkin bisa diinfokan di sini Pak Jai, gimana caranya menemukan dirinya, menemukan potensi dalam diri melalui tes, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Jai. Ya, oke. Ya, jadi mungkin kalau saya boleh rangkum, yang pertama adalah banyak solusi di luar sana yang sebenarnya bisa dicari, tapi yang paling sering bikin kita stuck itu ya kita sendiri. Nyoba aja enggak, action aja enggak, terus belum apa-apa kita udah langsung kayak ya tadi yang seperti Mbak Nanda bilang, kita udah mengecilkan diri. Itu mungkin saya nggak bilang jangan ya, tapi coba dilatih untuk dikurangin. Dilatih, ya baik lagi latih. Kenapa? Nggak ada proses yang instan. Itu semua latihan. Latihan mindset. Latihan mengembangkan diri. Latihan terus. Ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya tertarik untuk tadi tahu tentang kalau ingin mengembangkan diri atau ingin tahu, ya untuk yang sudah ikut webinar ini, ada sedikit info. Ya, ini bisa di-save linknya kalau mau coba. Ini link akan terbuka sampai tanggal 31 Mei ya. Bagi yang mau tes bisa lakukan tes. Nanti kalau ingin tahu hasil bisa langsung hubungin ke nomor ini ya, bisa dicatat. Nanti bisa dapat report yang memang menunjukkan perilaku kita seperti apa, terus apa yang jadi kekuatan dan kelemahan kita, dan juga kira-kira bidang apa sih yang cocok buat kita. Ya. Ya itu, thank you Alia udah di copy. Ya, ini saya biarkan di sini dulu. Ya, tapi apapun itu, tetap balik lagi yang penting mindset ya teman-teman ya. Nggak ada poinnya juga, kalaupun misalnya teman-teman sedang ngambil tes, sudah lihat hasilnya, oh ya saya kuatnya di sini, saya lemahnya di sini. Ya, tapi saya nggak bisa. Ya, nggak perlu tes juga sih, gitu kan. Tapi justru ambil kita harus, yang penting adalah kita menyadari dan kita memang mau improve. Ya. Oke, linknya tadi bisa disimpan bagi yang tertarik. Silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Mbak Nanda dan Mbak Sarah. Ya baik teman-teman, mungkin kita akan pengumuman nih Pak Jay untuk siapa sih yang tadi pertanyaan yang menarik, yang bagus, dan kita umumkan saja ya Pak. Oke, Mbak Nanda, sebelum diumumkan, boleh ya saya bertanya sedikit nih ke Pak Jay, kaitannya sama tadi ada kaitannya sama yang namanya tes yang di-provide sama Kevlen, ini nanti tuh bakal menyajikan apa nih Pak? Soalnya saya pribadi tuh juga penasaran gitu kan ya, kira-kira nanti apa aja sih pengukuran-pengukuran yang bisa terlihat di situ gitu ya. Kira-kira saya sendiri walaupun mungkin sudah bekerja, saya punya usaha, tapi jujur saya tuh hobi untuk ngetes diri saya per 6 bulan nih Pak Jay. Jadi saya nggak percaya sama diri saya 6 bulan yang lalu tuh saya nggak percaya gitu, karena kan orang berubah ya kan. Saya bisa lebih bagus atau justru malah lebih jelek, makanya jujur saya tuh selalu ngetes diri saya, potensi-potensi saya tuh per 6 bulan sekali. Nah, kira-kira kalau untuk yang tadi ada promo ya dari Kevlen, yang promo cuma ya. sampai tanggal 31 Mei, kira-kira akan apa aja tuh Pak Jay yang bakal diukur? Ini mungkin teman-teman juga penasaran ya kan. Bisa nggak sih melihat ke dalam itu sampai sejauh apa seperti itu? Boleh. Terima kasih Mbak Sarah. Ini yang saya tunggu-tunggu. Benar-benar. Oke, jadi buat teman-teman yang misalnya tes ya, ini kita akan beri reportnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, jadi yang pertama kita akan memberikan penilaian tentang perilakunya teman-teman ini bagaimana. Kenapa?
Karena dengan kita tahu perilaku ini, dan sebenarnya di beberapa perusahaan sebenarnya menginterview orang itu yang dilihat adalah pola perilakunya. Saya mau mencari akunting, ya misalnya, ya otomatis yang dicari adalah orang yang detail. Dan detail itu adalah perilaku. Dan ini semua bisa dilihat. Kalau kita mau jadi accounting, tapi kita, ya kalau misalnya seperti ini ya, kita ini tengah-tengah nih, detail, global, tengah-tengah gitu kan. Artinya apa? Kita mau detail atau global ini tergantung mood. Nah kalau kerjaan kan nggak bisa tergantung mood. Artinya apa? Ya kalau memang mau jadi accounting, ya latih dan biasakan untuk berperilaku detail. Baik lagi, perilaku adalah kebiasaan yang memang bisa berubah. Nah, kalau kita terbiasa bukan orang detail, ya kalau kita bekerja di kerja detail ya akan jadi kendala. Ya. Nah, kemudian juga ini yang tadi kompetensi yang umumnya ada dan umumnya dipertimbangkan di dunia kerja. Ini sudah dirangkum. Jadi paling enggak kita bisa tahu apa yang harus diimprove. Hasilnya pun juga ini nanti teman-teman juga bisa baca artinya apa. Ya. Nah, kemudian kita juga dari hasil itu juga akan memberikan gambaran tentang kira-kira potensi pengembangan dirinya itu bisa ke arah mana. Ya, karena potensi pengembangan diri dari semua orang itu pada dasarnya ada 20 ini. Di mana kalau kita bekerja itu pasti ada kombinasinya. Ini ketemu ini, oh saya mau di kerjaan apa ya? Lihat dulu kombinasi bagaimana. Tapi di report ini akan memberikan gambaran 4 yang paling tinggi itu apa. Ini bisa dijadikan teman-teman paling bisa tahu, oh saya ini ada potensi di arah ini. Nah penjelasannya ini sudah langsung dijelaskan. Oh yang ada bisa dikembangkan tuh di bidang-bidang seperti ini. Ya. Nah terus juga apa yang kurang disarankan bidangnya. Jadi kalau misalnya seperti ini, oh tapi saya suka nih bidang penguasaan lapangan, suka, minat. Minat itu gampang berubah. Dipengaruhi teman, dipengaruhi lagi ini ya, lagi tren gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahu ini bukan kekuatan kita, tapi hanya sekedar minat ya paling enggak ya mungkin tuh jadikan ya hobi sajalah. Tapi bukan mungkin kurang tepat kalau kita mau berkarir secara profesional di sini. Ya. Dan ini adalah gambaran tentang perilaku dari teman-teman lain yang bisa dilihat. Ini sudah langsung muncul dari analisanya. Begitu. Nah, kaitannya ke karir, ya baik lagi. Kita dengan tahu ini semuanya, ya kita sudah bisa melakukan antisipasi. Ya, itu kira-kira Mbak Sarah gambarannya. Oke, jadi nanti mungkin buat ini ya, apa namanya teman-teman yang masih kuliah ataupun fresh graduate gitu kan. Kalau misalnya bikin lamaran kerja, berarti nggak ngadi-ngadi gitu ya. Pak Jaya bilangnya punya tekad yang bulat, ternyata hasil kompetensinya enggak gitu kan. Jadi kalau biasanya kalau kita bikin lamaran tuh sukanya dilebih-lebihkan gitu kan ya. Nah, dengan adanya data dari tes dari Kevlon ini kita jadi bisa lebih realistis, terus juga lebih valid. Jadi nanti kalau ada wawancara dan lain sebagainya, kita bisa membuktikan. Berarti gitu ya, Pak Jaya? Berguna banget nih kayaknya. Dan kita paling nggak pada saat mau, kita bisa melakukan persiapan pada saat ditanya begini, saya jawabnya gimana ya? Ya, baik lagi, pada saat interview kan kita harus bisa menjelaskan tentang diri kita. Betul nggak Mbak Sarah? Ya baik lagi, gimana kita akhirnya setelah tahu kekurangan, kelebihan ini ya, kita ngatur strategi, presentasinya gimana. Gitu. Iya, betul. Jadi sering banget kalau wawancara ya Pak Jaya ditanya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah sekarang kita nggak ngawur lagi karena udah ada datanya. Memang punya kelebihan di sini, punya kekurangan di sini. Tadi ada satu pertanyaan nih sepertinya Pak Jaya, apakah nanti ada penjelasan secara langsung atau boleh nggak kalau misalnya ada sesi konsultasi ini dari Mbak Ufa yang udah kasih pertanyaan di chat? Ya, ayo. Kira-kira apakah ada mungkin sesi bisa konsultasi gitu Pak Jay? Kalau untuk yang lebih detail lagi ya kebetulan karena kalau misalnya kalau report yang tadi kita tunjukkan itu sifatnya memang mudah untuk pembacaan. Tapi
teman-teman bisa hubungi tim kita. Kalau misalnya sudah dapat hasil, boleh tahu nggak yang dimaksud di sini apa? Itu bukan konsultasi, tapi itu lebih ke kita mau tahu dong ini artinya apa. Kita bisa bantu jawab, ya. Jadi nggak masalah, silakan kontak. Lebih ke, Kak, kalau hasilnya ini berarti saya gimana? Saya perlu apa? Ya, tapi paling nggak kasih tahu aja itu namanya siapa dan dari yang mana. Nanti kita bisa bantu jawabin. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Jai. Ini ada infonya juga ya teman-teman yang sudah hadir di sini di kolom chat bisa langsung menghubungi Mbak Alia ya untuk informasi lebih lanjut karena cuma sampai tanggal 31 ya Pak Jai. Jadi nggak bisa lama-lama gitu kan. Jadi teman-teman tes itu penting banget, saya ngerasain sendiri karena itu tadi kita itu berubah gitu. Jadi kayak pas pandemi misalnya itu bisa banget loh mengubah antusias kita pada minat apa gitu kan, habit dan lain sebagainya. Nah itu menurut saya butuh dites biar valid lah gitu. Jadi nggak berdasarkan asumsi. Terima kasih Pak Jai, saya kembalikan lagi ke Mbak Nanda, kayaknya mau ada info juga. Atau ada lagi Pak Jai yang ingin disampaikan? Iya, benar. Dari saya sudah, semoga sih menjawab ya pertanyaan teman-teman, dan paling enggak setelah dari sharing ini, ya saya sih berharap teman-teman nggak mengerdilkan diri sendiri ya, bisa lebih berpikir lebih luas, bisa lebih menyikapi, bisa lebih tahu, oke, step berikutnya saya harus ngapain. Kembangkan diri sendiri lah, itu yang penting ya. Oh sorry, ini ada satu pertanyaan saya lihat barusan ada dari. Oke, silakan Pak Jai. Ini berarti ini sama seperti tes soft skill ya. Kita tidak tes skill-nya, tapi memang kita lebih ke tes attitude-nya ya. Dan memang ya, itu adalah part dari soft skill. Gitu. Oke, semuanya sudah dijawab dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi tanggal 31 loh teman-teman, tes ini dapat promonya ya Pak Jai, dan saya sangat tertarik dan pengen juga nih ngetes karena nggak pernah tes juga, dan mungkin ini jadi patokan untuk pengembangan karir-karir selanjutnya nih Pak Jai. Dan buat teman-teman diinformasikan juga nih buat teman-teman bentar lagi ada tanggal 30 nih bakal ada kelas digital personal branding via Zoom nih dari Speaking ID, dan cek aja di Instagram Speaking ID. Jadi buat teman-teman yang tadi udah bertanya, penasaran nih 2 orang yang pertanyaan terbaik akan kita umumkan, dan selamat buat Siti Robiah dan Terasia Adinda mendapatkan tes senilai gratis ya dari Speaking ID dan berkolaborasi dengan Kevlen. Maksimalkan tesnya dan lihat nih gimana kekurangan dan kelebihannya, mudah-mudahan menjadi ukuran untuk karir selanjutnya. Dan ke-mute Mbak Nanda. Baik, mohon maaf, dan ini ya ada konfirmasi pemenang, bisa chat admin ya Mbak Siti dan Mbak Terasia. Sangat menarik dan mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ada berapa orang? Ada 27 orang di sini yang bergabung, ambil kesempatan promonya untuk mengetes sampai mana sih kemampuan diri sendiri, potensi dalam diri sendiri. Mungkin untuk jadi bekal ya Pak Jai untuk bagaimana ngelihat peluang-peluang yang akan hadir di depan mata kita dan menjadi ukuran, bukan ngadi-ngadi kata Mbak Sarah, bukan hanya melebih-lebihkan, tapi memang benar-benar terukur dan realistis. Kalau kita mau masuk ke perusahaan ini, kita tuh jadi apa adanya juga ya Pak J, dan apa adanya kalau misalnya memang cocok dengan perusahaannya dan mereka akan merekrut diri kita dengan potensi yang ada dalam diri kita dengan ukuran-ukuran dari Kevlen yang akan teman-teman tes nantinya. Oke, mungkin hanya hari ini segini saja ya Pak J, dan pengen juga sharing-sharing lagi lebih panjang. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, 27 orang yang sudah standby sampai dengan akhir acara kita hari ini. Mungkin ada closing statement dari Pak J, silakan Pak. Menyampaikan apa sih semangat atau dengan banyaknya pengangguran ya Pak, maksudnya ya memang angka yang aduh gimana sih gitu Pak, boleh Pak? Oke, mindset lah, mindset. Jangan batasi diri sendiri.
perbanyak ilmu, terus kalau sudah atur strategi gimana kita menjelaskan diri kita sendiri, tetap pada saat interview ya. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Jay atas closing statement yang Terima kasih. to the point ya untuk kita semua. Mbak Sarah, mungkin sedikit Mbak Sarah untuk menutup acara hari ini. Yang pasti teman-teman, ini mungkin berdasarkan pengalaman aja ya. Ketika teman-teman nanti mungkin tertarik untuk mengikuti tes dari Kevlin. Jadi mungkin tadi yang menang ada 2 orang, itu tesnya bakal beda sama yang punyanya Kevlin, yang promo sampai tanggal 31. Jadi yang sampai tanggal 31 itu betul-betul lebih lengkap, lebih detail. Kalau misalnya tadi pemenangnya itu hanya untuk di bidang komunikasi aja. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, karena saya udah pernah nyoba sendiri ya, Pak Jay ya, untuk yang namanya tes. Jadi nggak berdasarkan asumsi karena murni dari pengalaman. Jadi teman-teman, kenapa kita tuh butuh mengenali diri? Karena siapa tahu kita tuh bisa menjemput peluang-peluang yang saat ini belum terpikirkan. Oh, ternyata kita tuh punya kelebihan ini ya, kita tuh punya kekurangan di sini ya. Ketika kita perbaiki, ternyata peluangnya akan jauh lebih lebar terbuka gitu. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman pernah dengar pepatah, gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu kelihatan. Nah, biasanya dengan mengikuti tes, melihat ke dalam, itu kita bisa lebih tahu diri kita dengan lebih baik. Begitu ya, jadi merangkum apa yang disampaikan Pak Jay hari ini, kenali diri kita lebih baik untuk kesuksesan karir kita di masa depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sarah untuk closing statement-nya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan semangat untuk bertanya. Semoga kita menemukan potensi diri sendiri dengan tidak mengerdilkan diri kita, dan kita pasti bisa untuk bisa menjadi pribadi yang lebih luar biasa dengan mindset yang kita punya. Saya Ananda Veloni, moderator pada acara hari ini. Mohon maaf apabila mungkin agak sedikit grogi atau mungkin deg-degan ya. Tapi inilah proses belajar saya. Saya sangat teringat bahwa tidak ada yang gagal, yang ada belajar dan sukses. Terima kasih Pak Jay atas kata-kata yang indah, dan itu membuat saya semangat lagi untuk berkarya. Untuk itu jangan lupa tanggal 30 ada kelas dari Speaking ID, dan jangan lupa nih promonya digunakan dengan sebaik-baiknya teman-teman tanggal 31 Mei dengan membayar 100.000 untuk bisa menemukan potensi yang ada dalam diri. Mungkin saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Jay, terima kasih. Selamat malam semua. Makasih Mbak